Waktu dan tempat kami persilakan Pastor Wilhelmus Agato. Terima kasih, selamat malam buat semua Bapak, Ibu, Suster, Frater, Pastor. Terima kasih atas undangannya, udah 2 kali, ya kebahagiaan tersendiri buat saya. Sebelum memulai renungan ini, saya mengajak kita semua untuk melihat sedikit, mendengar sedikit lagu kalau biasa dinamakan himno Guadalupe, kalau itu biasa dinyanyikan setiap tahun. Mudahan bisa dengar. Perlukah saya bantu, Pastor? Pastor, apakah perlu bantuan? Halo? Halo? Hah? Nggak dengar? Halo, Halo? Halo? halo, Pastor, apakah boleh saya bantu tayangkan videonya? Oke, silakan. Oke. Sebentar. Terus minta maaf kalau sedikit ngerti dengar aja gua ada lupa nanya. Itu himno biasa dinyanyikan untuk setiap tanggal 12 atau merayakan pesta Guadalupe. Oke, terima kasih. Saya membagikan sedikit beberapa renungan tentang jubah keibuan Santa Perawan Maria Guadalupe. Renungan ini bukan saya ambil sedikit renungan pribadi, tetapi saya konsultasi juga dengan beberapa dosen yang punya apa namanya, yang memiliki potensi untuk menjelaskan ini. Makanya saya saat ini membagikan ini. Boleh saya bagi ini PowerPoint. Silakan, Pastor. Oke, kalau lihat dari gambar ini, kita sudah seminggu, 2-3 minggu lalu, kita sudah mendengarkan bahwa Bunda Maria Guadalupe itu, kalau bahasa di sininya patron, itu pelindung untuk benua Amerika. Bukan hanya benua Amerika, tapi juga sudah menjalar sampai ke Filipina, menjadi pelindung untuk Filipina. Saya menggambarkan sedikit tentang jubah keibuan, jubah keibuan Bunda Maria Guadalupe. Saya mengajak kita semua untuk melihat gambar ini dulu secara keseluruhan. Mungkin kalau kita berbicara tentang sebuah gambar, dari segi teologi, dari segi filsafat, atau dari segi ilmu lainnya, itu membantu iman kita dan juga akan memberikan kita juga banyak masukan dan pikiran tentang pertanyaan arti sebuah gambar. Karena untuk kita mungkin gambar itu ada teologinya tersendiri, entah gambar Guadalupe atau Bunda apapun, atau gambar Tuhan Yesus apapun, gambar selalu membawa kita kepada iman, mendekatkan diri kepada Tuhan dan kepada diri kita sendiri. Dari gambar ini yang menarik perhatian untuk para ahli,
terutama dari tekstilnya, dari kainnya adalah bahwa kain ini itu sangat Pastor, awet. maaf, PPT-nya belum nampak. Anita, tolong di-share screen-nya. Saya sudah kirim ke PPT-nya ke WhatsApp. Oke, saya download dulu sebentar. Halo? Iya, sebentar Romo Willy akan dibantu share screen-nya. Ya, Oke, terima sudah kasih. lihat. Halo? Dengar? Ya, dengar. Ya, mungkin dari gambar ini bisa mengajak kita semua untuk melihat lebih jauh bahwa gambar itu memiliki arti teologi, filsafat, atau arti ilmu lainnya yang membantu iman kita untuk mendekatkan diri pada diri kita sendiri dan juga pada Tuhan. Entah itu gambar Bunda Maria Guadalupe, Fatima, Lourdes, atau gambar Tuhan Yesus lainnya. Dari gambar ini, untuk kami dan untuk kita semua, ini jadi pelindung bagi benua Amerika, Bunda Maria Guadalupe, dan syukur sampai saat ini juga menjadi pelindung untuk negara Filipina. Mudah suatu saat bisa masuk ke Indonesia. Oke, kita lanjut dengan yang lebih dalam lagi. Mungkin bisa bantu untuk ke halaman berikutnya. Oke, saya mengajak kita semua untuk bisa melihat secara mendalam gambar ini, gambar Bunda Maria Guadalupe. Oleh karena itu saya memberikan judul jubah keibuan dari Bunda Maria Guadalupe. Dari gambar ini hal yang paling menarik untuk para ahli tekstil, khususnya ahli tekstil, bukan untuk ilmu yang lain, bahwa kain ini, selimut ini sudah diawetkan berabad-abad, ya. Berabad-abad, walaupun terpapar oleh debu, panas, dan kelembapan, tetapi tanpa ada kerusakan sampai sekarang, atau kepudaran warnanya, tetap asli. Kain ini, ya kita tahu bahwa itu sebuah kain, yang dulu ya kita sudah dengar dari Juan Diego, itu dalam bahasa Meksiko Ayate, yang mana tidak terurai oleh pembusukan setelah 20 tahun. Seperti dalam gambar ini kita lihat, tanpa robek, tanpa busuk, tanpa ada satu kerusakan, walaupun terhambat oleh kelembapan dan debu, tapi gambar ini tetap sampai sekarang utuh seperti yang terjadi pada tahun penampakan. Ini hanya secara umum saya jelaskan tentang keseluruhan dari gambar ini. Mungkin ke halaman berikut. Kita lihat mungkin ini membuat kita merasa lebih dekat dengan seorang ibu, bahwa rambut itu memiliki arti tersendiri. Dalam kitab suci juga kita mendengar bahwa rambut itu membawa damai, membawa kegembiraan bagi kaum wanita. Maka dari ini rambut Bunda Maria dulu kalau kita lihat dari sini terbelah dua. Itu dalam budaya Azteka, kalau suku Indian di sini itu melambangkan keperawanan seorang wanita. Makanya ditampakkan dalam gambar itu secara utuh seperti seorang wanita muda yang sedang, kalau dalam posisinya itu sedang bukan dalam keadaan sedih, tetapi dalam keadaan kegembiraan menunggu seseorang. Halaman berikut bisa. Ini salah satu
ada banyak ahli, ada banyak orang yang menulis tentang Bunda Maria Guadalupe. Salah satu buku yang sangat-sangat penting, judulnya itu El Secreto de sus Ojos, artinya rahasia mata seorang ibu, khususnya rahasia mata Ibu Maria Guadalupe. Makanya satu sini Los Ojos mata. Kalau kita lihat dari sini, cara penglihatan dari Bunda Maria Guadalupe itu, kalau diartikan itu mencerminkan kebaikan dan kelembutan, dan cenderung ke bawah. Mudahan kita semua kalau kita membeli sebuah gambar atau melihat sebuah gambar, bukan hanya dari pribadi orang, tetapi ada hal-hal tertentu yang juga membantu kita untuk bisa merenung secara mendalam arti sebuah gambar, arti seseorang di hadapan iman, di hadapan diri kita. Cenderung ke bawah itu karena apa? Ada tanda kehormatan, kerendahan hati seorang ibu. Dan menurut para ahli, di mata perawan Bunda Maria itu ada bayangan 12 sosok manusia. Itu ada bagian di sini ada 12 sosok wanita, 12 sosok manusia. Sampai sekarang belum diketemukan 12 itu siapa. Ada yang diterjemahkan itu 12 rasul, ada yang diterjemahkan ada 12 suku di suku India dan sebagainya. Tetapi ditemukan 12 sosok manusia di dalam mata seorang ibu Bunda Maria Guadalupe. Ada titik-titik tertentu. Oke, bisa lanjut. Ini kita bisa lihat secara jelas, mata itu sangat makanya setiap kali ada siarah atau semua orang yang mendekatkan diri ke gambar Bunda Maria Guadalupe, hal yang pertama mereka lihat itu mata. Rasa kedekatan seseorang terhadap ibu itu sangat mendalam ketika pancaran sinar mata seorang ibu itu menusuk sampai ke dalam hati kita. Oke, bisa. Ini secara detail tentang mata Bunda Maria Guadalupe. Dalam gambar kecil ini, dari beberapa penemuan para ahli, sangat sulit untuk mendeteksi. Karena apa? Karena 3 alasan kenapa tidak bisa dideteksi secara mendalam mata seorang ibu Bunda Guadalupe. Pertama, karena dari gambar ini mata ini terlihat oleh tidak terlihat oleh mata manusia. Orang-orang yang sama memiliki ilmu yang bisa mendeteksikan hal-hal seperti ini. Sampai di Vatikan pun tidak bisa mendeteksikan sampai secara dalam tentang mata. Karena apa? Di sini dikatakan karena lukisannya itu, gambarnya itu sangat kecil, matanya itu sangat kecil. Dan kedua, tidak bisa menemukan mengetahui bahan apa yang digunakan untuk membuat gambar ini, karena kita tahu penampakan waktu itu yang langsung dari kain Juan Diego. Mereka bisa menemukan sesuatu arti dari pandangan dari mata ini, kecuali mereka bilang ukurannya besar. Tapi ini ukurannya sangat kecil. Tapi kalau dilihat secara mendekat kepada Bunda Maria, rasanya itu seperti manusia biasa. Yang ketiga, 13 angka, ada 13 angka diulang di mata Bunda Maria bagian kanan, bagian kiri. 13 titik itu. Dan ukurannya masing-masing jarak dalam kaitan dengan mata kiri atau mata kanan Bunda Maria itu ada 13. Makanya sulit untuk menemukan arti beberapa titik dan sangat kecil mata seorang ibu Bunda Maria Guadalupe. Bisa lanjut. Ini tentang los labios, tentang bibir. Bibir seorang ibu Bunda Maria itu memiliki bibir yang sangat indah. Senyum tipisnya itu sangat menyentuh dan sangat lembut. Bisa lanjut. Di bagian bawah lehernya itu ada sebuah salib. Salib itu diterjemahkan oleh orang-orang sini, orang-orang suku Indian, dan juga dari gereja. Itu tanda, ya kita tahu semua, itu melambangkan Kristus, pengorbanan, dan cinta. Kita lihat dalam diri seorang ibu juga, ibu kita masing-masing. Biasanya seorang ibu selalu mengorbankan diri dan waktu, dan penuh cinta untuk keluarga dan untuk sesama. Bisa lanjut. Ini tangan seorang ibu, tangan Bunda Maria, melambangkan itu semacam ada sebuah ungkapan
dalam arti doa. Tapi dalam kebudayaan suku Indian di sini Meksiko, bukan hanya itu melambangkan doa, tetapi ada beberapa hal yang mereka sangat mengambil kesimpulan bahwa lambang itu bukan hanya doa, tetapi itu persatuan antara ras, antara suku. Karena di Meksiko sendiri juga banyak suku seperti kita di Indonesia. Oke. Lanjut. Di bawah tangan itu ada pita hitam. Pita hitam untuk suku Indian itu melambangkan keibuan. Itu melambangkan kelahiran baru. Mungkin Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian sudah ada yang mendengar berita sana sini atau di YouTube melihat Bunda Maria sedang mengandung. Karena saya juga mendengar ada beberapa orang mengirim SMS ke saya, apakah benar memang ada gambar Bunda Maria yang sedang mengandung. Tapi gambar aslinya bukan mengandung, tapi ada orang membuat gambar lain, tapi kelihatan seperti mengandung. Karena dari gambar aslinya, itu pita ini itu melambangkan wanita yang sedang menunggu. Maka dia semua perempuan wanita Meksiko dan kebanyakan suku Indian selalu menggunakan pita ini di bagian perut. Selalu. Mereka selalu menggunakan itu. Apalagi yang para penari ini harus digunakan karena untuk mereka sangat berarti. Makanya arti untuk mereka dan wanita ini dengan pita ini artinya kekurungan, menunggu, dan diterjemahkan oleh Paus Benedictus XVI, itu seorang ibu yang sedang menunggu Advent. Makanya kalau Bapak Ibu sudah melihat gambar seperti ini, kita sudah dari mata, dari tangan, dari bagian bawah itu memiliki artinya masing-masing. Oke, bisa lanjut. Ini di bagian saya lupa lagi bahasa Indonesia, tunika. Itu ada di sini ada bunga, ada bukit, ada hati di bagian tunika Bunda Maria. Ada bunganya. Makanya di tempat penampakan Bunda Maria itu di sana sudah seperti di Lourdes ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pergi ke sana. Air keluar dari bawah apa namanya? Dari bawah kapela tempat penampakan. Makanya dalam gambar ini bunganya itu berbentuk bukit, batang dari bunga itu berbentuk air seperti mengalir, ada gunung, dan masyarakat gunung ini itu melambangkan tempat di mana penampakan namanya Tepeya. Makanya disebut sampai sekarang itu kalau orang tanya mau kemana, mau ke bukit berpuncak atau mau ke Tepeya. Makanya semua itu ada lambang-lambang tersendiri dalam jubah keibuan Bunda Maria Guadalupe. Bisa lanjut. Ini secara asli di bagian tunikanya ada seperti hati, ada seperti batang itu mengalir air, kehidupan dan sebagainya. Oke, bisa lanjut. Ini yang di bagian samping atas bawah itu ada sinar matahari. Itu kalau dilihat itu Santa Maria Guadalupe berdiri di depan matahari dan dikelilingi oleh sinar emas berbentuk lurus yang berarti keilahian. Itu mengingatkan kita, mungkin Ibu sudah melihat, Bapak Ibu sudah melihat tentang gambar Maria dikandung tanpa noda di Eropa. Ini hampir sama dengan sinar matahari di bagian samping. Dan itu menyatakan bahwa dia membawa sinar. Artinya seorang ibu yang membawa cahaya, membawa sinar keadilan sejati untuk mengatasi dan memberikan pemenuhan semua yang telah diciptakan oleh anaknya, oleh Tuhan. Maka semua bagian kiri kanan atas gambar ini itu melambangkan seorang ibu yang membawa sinar dan cahaya bagi banyak orang. Maka ada sinar matahari. Oke, bisa lanjut. Di bagian bawah, mungkin beberapa minggu lalu ada pertanyaan juga tentang ini. Ini saya jelaskan di sini. Ada bulan, itu ada tanda dua, semacam ada tanduk. Ada tanduk, semacam tanduk apa ini. Tapi ini simbol bulan yang muncul itu dalam bahasa Meksiko itu artinya itu seorang ibu yang berada di tengah sebagai perantara
Berwarna hitam karena apa? Bertentangan dengan cahaya yang tadi, cahaya matahari, sinar itu. Makanya di sini dari segi teologinya bisa diartikan antara terang dan gelap. Seorang ibu selalu selalu bergelut dalam terang, dalam cahaya, juga dalam kesulitan, kesengsaraan, atau bisa disebutkan dalam kegelapan. Oke, lanjut. Sepatunya, kalau sepatu yang diletakkan di tengah bulan tadi itu di bawah kaki Bunda Maria itu kelihatan seperti seorang sedang melangkah, tapi melangkah dalam arti untuk orang di sini itu melangkah untuk menari, melangkah untuk bergembira, bersorak-sorai. Namun hal yang paling sangat menarik, sepatu ini tidak memiliki warna, karena kain dia zaman saat itu tidak memiliki warna. Hanya tilmanya itu tidak jelas. Tilmanya itu apa nama bahasa Indonesia? Itu tidak jelas, kelihatan seperti kain yang sobek-sobek, tapi itu sepatu. Dan ini sangat berarti untuk banyak orang, sehingga kalau orang di sini untuk ziarah tidak menggunakan sepatu, dan mereka menggunakan sepatu, tapi sepatu suku Indian punya. Dan semua para penari pasti menggunakan sepatu yang digunakan oleh Santa Perawan Maria Guadalupe yang seperti ini. Hampir semua. Hanya kita imam itu mungkin karena belum beradaptasi atau bagaimana, hampir semua imam juga tidak menggunakan. Tapi umat, para penari yang berziarah menggunakan semua sepatu ini. Oke, bisa lanjut. Ada dulu 2 minggu lalu seorang bapak menanyakan kepada saya, seseorang yang ada di bawah, siapa? Itu malaikat. Malaikat ini dalam bahasa setempat, ada bahasa setempatnya, yang berarti elang yang berbicara tentang hal-hal ilahi atau berharga. Karena elang ini memiliki sayap, makanya dianggap sebuah malaikat. Memiliki sayap di bagian belakang, itu semacam elang, ada sayapnya. Malaikat yang tidak kemudian, kalau kita lihat gambar ini, malaikat ini tidak memanggul Bunda Maria, tidak. Dia hanya melambangkan di bawah kaki Bunda Maria. Tidak diartikan bahwa ini sedang merangkul atau memanggul Bunda Maria, tidak. Dia hanya menggantungkan diri pada Bunda Maria, tapi selalu ada bersama Bunda Maria. Kalau lihat tangan kanan, itu mantelnya itu biru hijau, penuh bintang ke tangan kanannya. Itu berarti alam semesta. Dan tangan kirinya memegang ujung tunika warna merah muda, yang berarti bumi. Makanya ini diartikan antara langit dan bumi, berada dalam keharmonisan. Oke, bisa lanjut. Lah, ini yang saya bilang tadi, tunika yang ada tunika ini warna merah muda dari atas. Ini melambangkan, sekali lagi melambangkan keperawanan. Keperawanan dengan ada nuansa sedikit antara coklat dan warna merah muda, merah tua, juga melambangkan bumi karena mengandung hiasan gunung dan air. Karena di dalam tunika ini tadi sudah dijelaskan ada bukit, ada air, maka dengan hiasan ini juga mengandung itu tentang bukit, tentang air, tapi secara teologinya artinya keperawanan. Bisa lanjut. Oke. Mudahan tidak ngantuk semua karena udah jam dan tinggal berapa menit sedikit. Ini ada mantel Perawan Bunda Maria adalah salah satu yang paling menarik dari semua. Tadi sudah dijelaskan, tapi saya menjelaskan secara detail. Kalau ke ibu, bapak, dan saudara-saudari melihat mantel dari Bunda Maria Guadalupe ini berwarna biru. Biru itu melambangkan surga, melambangkan kebaikan. Dan juga itu melambangkan permaisuri, seorang ibu yang berwibawa dan seorang ibu yang rendah hati. Tapi di dalam mantel ini, kalau mungkin ibu bapak bisa lihat secara detail, memiliki 46 bintang di dalam mantel ini. 46 bintang itu telah terbukti secara ilmiah. Artinya itu ada urutan rasi bintang pada titik balik matahari di musim dingin, khususnya di tahun itu, tahun 1531. Ada 46 bintang.
Tetapi dari 46 bintang ini, Ibu Bapak saya tidak bisa jelaskan karena mungkin ini terlalu lama. Ada bagian utara, bagian selatan, bagian timur, barat, itu melambangkan berbagai hal. Itu bukan hanya orang Meksiko, tapi untuk dunia. Melihat bahwa kita itu sebuah gereja yang memiliki gereja universal yang selalu bersatu, walaupun berbeda-beda tempat. Tetapi dalam patung Bunda Maria ini artinya ada 46 bintang berwarna keemasan. Oke, bisa lanjut. Mungkin ini terakhir. Mungkin ada pertanyaan, kenapa disebut Santa Maria de Guadalupe? Mungkin Bapak Ibu juga kaget dengan penjelasan ini. Sang Perawan Maria disebut Santa Maria Guadalupe dari segi namanya Maria. Kita tahu Maria itu berasal dari bahasa Yahudi. Tapi Guadalupe itu berasal dari bahasa Arab, bukan bahasa Meksiko atau bahasa suku India, tapi itu dari asal bahasa Arab. Maria berarti yang dipilih oleh Tuhan, yang disukai oleh Tuhan, yang paling indah atau pembawa cahaya. Sedangkan Guadalupe dari bahasa Arab, Wadi Alub, itu diterjemahkan sebagai sungai yang berkerikil hitam atau dasar sungainya itu berkerikil hitam. Kita sudah dengar tadi penjelasan sedikit tentang bagaimana ya, ada warna hitam, ada air, ada kehidupan dan sebagainya. Makanya Bunda Allah Guadalupe memperkenalkan dirinya dengan nama Santa Maria de Guadalupe. Saat penampakan, langsung Bunda Maria mengatakan, buat kapela di sini dan namakan Santa Maria de Guadalupe. Itu dari bahasa Bunda Maria, bukan karena orang di sini ya ini namanya Santa Maria, bukan. Itu dari mulut Bunda Maria Guadalupe. Makanya yang menampakkan diri itu Santa Maria de Guadalupe diterjemahkan sebagai dasar sungai suci yang membawa air kehidupan dan cahaya sejati. Tapi Bunda Maria bukan cahaya, tapi orang yang menerangi melalui cahaya. Cahaya ini siapa? Kita tahu Tuhan Yesus. Dia juga bukan air, tapi orang yang mengalirkan kehidupan, air. Makanya dengan nama Santa Maria de Guadalupe diambil dua akar budaya terpenting di dunia, khusus untuk orang kita Katolik juga. Dua budaya ini sangat-sangat berpengaruh, Yahudi dan Arab. Yang walaupun sekarang sedang dan selalu berkonflik, selalu berperang, tetapi dengan arti ini Santa Maria Guadalupe membawa arti penuh bagi kita semua, arti demi keselarasan, kekeluargaan dan persatuan. Oke, bisa lanjut. Terima kasih. Itu yang saya bisa bagi karena tidak bisa memotong waktu terlalu lama karena waktunya hanya saya jelaskan seperti itu saja, 20 menit. Oke, terima kasih.